Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sumberengkong 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang berbahagia pada kegiatan diskusi program sekolah yang berdampak positif pada murid. Salawat serta salam semoga tercurah haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu serta bapak-bapak yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan diskusi kita kali ini yang berkaitan dengan program sekolah yang saya usulkan, sehingga program sekolah ini akan berdampak positif pada murid berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada program guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, program kegiatan yang saya usulkan adalah berupa prakarsa perubahan yang kita baca bersama-sama, yaitu mewujudkan lingkungan yang dapat melatih kreativitas dan keterampilan murid dalam mengelola sampah plastik atau botol bekas dan plastik dalam bentuk kreasi. Jadi plastik ini merupakan akronim dari botol bekas dan plastik, yang mana kegiatan ini diharapkan akan bermanfaat bagi murid dan juga akan berdampak pada lingkungan sekolah dan juga kelas kita. Kreasi Bukastik merupakan program kurikuler yang bersifat menguatkan mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran seni budaya dan keterampilan atau mata pelajaran seni rupa. Program ini dilatar belakangi karena banyaknya sampah plastik dan juga botol kemasan makanan maupun juga minuman yang digunakan oleh anak-anak dan juga yang lain. Sedangkan sasaran dari program kegiatan ini mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, kalau saya sampaikan gambaran umum dari program yang saya ajukan ini, yang pertama, murid akan diberi gambaran tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kreasi botol bekas dan plastik. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan serta bentuk kegiatannya, kreativitasnya seperti apa, itu akan diusulkan atau atas ide dan pendapat anak-anak, dan juga anak-anak dilibatkan dalam memilih kegiatan yang ingin dilakukan dalam rangka mempromosikan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah memunculkan suara atau ide dan pendapat murid. Yang kedua adalah membuat pilihan pada murid. Dan yang ketiga, dalam bentuk tanggung jawab murid menyelesaikan kegiatannya, dan nanti akan dievaluasi pada kegiatan pamer karya yang rencananya akan dilaksanakan pada tiap akhir semester. Tentu saja akan dievaluasi atau dipantau oleh tim evaluasi kreasi Bukastik. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau dibina oleh guru kelas masing-masing. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dalam pembinaan ini dari guru kelas 1 hingga guru kelas 6. Dalam merencanakan program sekolah ini, saya menggunakan strategi IA atau strategi inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif sendiri merupakan pendekatan manajemen perubahan berbasis kolaborasi yang mengutamakan kemampuan atau aset. Jadi nanti kita lakukan dengan sistem kolaborasi, karena tentu sebuah program sekolah tidak akan bisa berjalan jika dilakukan sendiri. Harus ada kolaborasi seluruh pihak, terutama komunitas yang ada di sekolah, guru-guru, kepala sekolah, murid, dan juga mungkin yang lain. Kemudian tentang berbasis aset. Dari aset-aset yang kita miliki di sekolah ini kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga program sekolah nanti akan berlangsung dan berjalan dengan
sesuai dengan tujuan yang kita raih. Program ini didesain dengan kanvas Bagja. Kanvas Bagja adalah singkatan dari B, A, G, C, A. B sendiri artinya adalah buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. G, gali mimpi. Kemudian C, jabarkan rencana. A, ambil eksekusi. Yang akan kita diskusikan hari ini adalah yang tahap B dan A di awal, yaitu buat pertanyaan dan tahap ambil pelajaran. Untuk tahap buat pertanyaan, yang pertama yang akan kita diskusikan adalah diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang karakteristik lingkungan yang bisa menumbuhkan kreativitas dan keterampilan anak-anak atau murid-murid dalam mengelola sampah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keterampilan atau kreativitas yang dibutuhkan murid-murid dalam mengelola sampah domestik. Jadi monggo Bapak Ibu, kita akan bekerja sama, berkolaborasi. Yang pertama, bagaimana lingkungan yang dibutuhkan anak-anak untuk menumbuhkan kreativitas dan keterampilannya dalam mengelola sampah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berpendapat, silakan. Monggo, dari kelas atau dari Ibu? Oh, dari Ibu kepala sekolah dulu, monggo Bu. Terima kasih. Sampah memang selalu menjadi masalah ya di sekolah dimanapun itu. Kemudian bentuknya sampah di sini yang panjenengan programkan di sini ya, yang ini ada usul panjenengan ya. Itu adalah mengelola sampah plastiknya. Kemudian pertanyaannya, karakteristik lingkungan seperti apa yang dapat menumbuhkan keterampilan dan kreativitas murid. Yang jelas supaya murid itu bisa mengembangkan kreatifnya ya. Jadi usahakan lingkungan sekolah kita ini yang membuat anak-anak merasa nyaman. Kemudian mereka juga tidak takut untuk berkreasi, tidak takut untuk memunculkan idenya mereka. Kemudian mereka juga tidak malu juga. Nah, sehingga di sini juga kita sebagai guru ya juga harus bisa menciptakan suasana seperti itu. Gitu. Jadi kita tetap mendukung mereka, apapun itu kreatifnya mereka kita dukung sehingga mereka tidak merasa takut, tidak merasa malu, tidak minder seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti intinya suasana lingkungan kelas dan sekolah yang aman dan nyaman begitu ya Bu. Betul sekali. Aman dari cemoohan, aman dari segala yang menyebabkan tidak enak ini. Mungkin untuk yang lain, monggo. Mungkin dari kelas rendah, karena saya mewakili kelas rendah. Untuk kelas rendah ini mungkin menyiapkan suasana yang kondusif terlebih dahulu, kemudian membangun interaksi sosial anak agar satu sama lain saling membantu, saling terbuka ide-idenya, sehingga antara ide anak yang satu dengan yang lain bisa dikembangkan seperti itu. Mungkin dengan ide-ide antara anak yang satu dengan yang lain, punyaku dengan idenya si A dengan si B mau menggabungkan. Nanti mungkin ini tambah hebat, mungkin ada seperti itu. Kemudian ada masukan-masukan juga dari guru. Nanti apa kerjasamanya, apa gimana gitu. Mungkin
Berarti untuk menciptakan suasana lingkungan yang diharapkan itu ada kolaborasi murid dengan murid, juga guru dengan guru, hubungan sosial yang baik ini. Ya, itu yang disampaikan oleh Bu Fatma mewakili kelas rendah. Mungkin ada yang dari kelas tinggi. Monggo. Kalau menurut saya, ya, saya tambahi Bu Fatma, ya. Mungkin kelas tinggi juga perlu kolaborasi. Ya, di kelas rendah tadi Bu Fatma bilang antara murid sama guru perlu adanya kolaborasi dengan melakukan pendekatan. Ya, memberi contoh sesuatu. Tapi kalau kelas tinggi kolaborasinya itu bukan memberi contoh, tetapi memberi apa namanya? Memberi ide ya, seperti diumpan gitu ya. Seperti diumpan di pancing ya, memberi ide-ide untuk membuat suatu keterampilan atau kreatif. Nah, dari si ide inilah anak-anak misalnya di sini saya melakukan media pembelajaran tentang angka 3 ya. Di sini anak-anak melakukan ide-ide, dari misalnya gini, dari Pak Supri roda berputar. Mungkin saya ada ide lain. Nah, alhamdulillah di kelas tinggi, kelas khusus kelas 5 itu banyak media pembelajaran tentang faktor angka 3 dengan ide-ide atau cara-cara murid-murid yang lain. Ide-ide atau cara-cara kreasi anak-anak. Betul. Jadi itu harus ada umpan seperti orang mancing itu angkat umpan terus ikan-ikannya itu sangat luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah, dari perwakilan kelas rendah dan juga kelas tinggi. Mari kita apresiasi dengan tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata kita semua sudah bisa mungkin mengidentifikasi lingkungan yang seperti apa yang bisa menumbuhkan kreativitas dan keterampilan murid-murid kita. Monggo diskusi akan kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu keterampilan dan kreativitas seperti apa yang dibutuhkan murid-murid dalam mengelola sampah plastik, botol bekas dan plastik, dan juga sampah-sampah anorganik yang lain. Mungkin ada pendapat dari kelas 1 atau kelas 2 atau kelas selanjutnya, karena yang kita utamakan ini adalah mempromosikan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid dalam hal ini adalah memberi kesempatan murid untuk mengajukan ide dan pendapat, kemudian membuat pilihan-pilihan, dan yang terakhir adalah memberi kesempatan mereka untuk bertanggung jawab terhadap ide dan juga pilihan yang sudah diambil. Monggo, saya yakin ini banyak ide-idenya ya Bapak Ibu guru ini. Oh, Bu Fitri ternyata guru kelas 1. Monggo Bu Fitri. Untuk di kelas 1 memanfaatkan sampah sedotan, Bu. Jadi anak-anak bisa membuat kreasi berupa hiasan dinding dari sedotan. Bisa berupa bentuk rumah, karena berkaitan dengan materi bagian-bagian rumah. Anak-anak membuat cat hiasan dinding dari sedotan sisa anak minuman gitu ya. Wah, alhamdulillah, berarti sudah memanfaatkan sampah juga ya Bu ya, dari bahan plastik yang sulit diuraikan. Itu dari kelas 1. Untuk yang lain monggo. Kelas 2, Bu Fatma, monggo Bu Fatma. Untuk kelas 2 kebetulan pelajaran SPDP itu membuat vas bunga dari botol bekas. Sebelum pelajaran dimulai, maksudnya di akhir ya, Senin minggu depan kita keterampilan membuat keterampilan dari botol bekas. Anak-anak suruh bawa bahan. Kemudian juga saya membawa beberapa macam botol yang bermacam-macam, juga tutup botol. Nah, sebelum dieksekusi menjadi alat keterampilan, menjadi keterampilan tadi, itu kita diskusi dulu, ditunjukkan ke anak-anak. Anak-anak coba perhatikan di meja guru ini ada apa saja, biasanya seperti itu, untuk memancing keinginan siswa dia senangnya buat apa.
Dan dari tanya jawab tersebut muncul beberapa ide dari siswa yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang, Bu, saya mau buat jet, Bu, saya buat pesawat terbang gitu. Terus ada yang buat kupu-kupu, bunga seperti itu. Terus juga vas bunga seperti itu. Nah, setelah ditanyakan kemauannya, kamu buat apa? Kamu buat apa? Kan kemauannya lain-lain. Ya. Jadi dari situ kita mengembangkan ide-idenya. Nanti kalau buat ini biar seperti hidup, kalau bunga harus ada daunnya. Ide-ide, ya, ide-ide. Ditambah dengan ide-ide anak yang luar biasa. Bahkan ada yang buat dari tutup botol itu buat dinosaurus. Karena di rumahnya sering main itu, bongkar pasang itu. Jadi idenya sudah luar biasa seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali yang dari kelas 2. Nah, membuat kerajinan yang dari botol bekas dan tutup botol bekas. Untuk selanjutnya kelas yang lain, monggo. Untuk kelas 4 materi seni rupa, kebetulan anak-anak di situ ada materi untuk membuat celengan dari botol bekas. Oh gitu. Di situ ada bermacam-macam. Anak-anak mengumpulkan selain botol bekas juga ada toples yang berbahan plastik dengan dihiasi kain perca juga kain flanel, sehingga anak-anak bisa berkreasi sesuai keinginannya masing-masing. Terima kasih Bu Rida, ini juga luar biasa. Nanti tepuk tangannya belakangan untuk kita semua, nggih. Yang selanjutnya untuk kelas selanjutnya Bu Rida mewakili yang dari kelas tinggi berarti. Nggih. Ada dari Pak Pri mungkin. Nggih, betul nggih. Cukup nggih. Berarti Bu Rida mewakili dari kelas tinggi ya Bu Rida. Luar biasa sekali yang sudah kita lakukan, mulai dari mempromosikan ide, menggali pendapatnya anak-anak, kemudian kita juga menggali potensi anak-anak untuk membuat pilihan. Dan tentu saja nanti karena ini sudah merupakan ide dan pilihan mereka, tentu mereka akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembelajarannya. Dan juga mudah-mudahan nanti seperti ide saya, kita akan melakukan pameran di tiap akhir semester dalam rangka menampilkan karya anak-anak, yaitu mengelola sampah dari plastik, kreasi botol bekas dan plastik. Terima kasih atas masukan dan ide-ide kreatifnya Bapak Ibu Guru juga Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan rencana yang saya kembangkan ini berlangsung atau berjalan dengan baik. Untuk langkah berikutnya, saya akan berdiskusi dengan anak-anak dalam rangka ambil pelajaran. Jadi kemudian untuk ambil pelajaran berikutnya, saya akan berdiskusi khusus dengan Ibu Kepala Sekolah dalam rangka tahapan ambil pelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tutur kata, juga sikap dan perbuatan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud rasa syukur, monggo kita aplaus untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya hari ini kalian luar biasa semangatnya. Maka dari itu, karena semangatnya sudah luar biasa, Bu Yuni ingin mengajak kalian berdiskusi tentang sesuatu hal
yang patut kita lakukan karena di lingkungan kita banyak sekali sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan. Sampah-sampah itu berasal dari pembungkus makanan dan juga kemasan minuman. Contohnya botol minuman air putih, kemudian botol teh, pembungkus makanan, sosis dari plastik, kemudian kantong plastik. Nah, hari ini kita akan berdiskusi. Ada satu kata yang akan dituliskan Bu Yuni. Bu Yuni ingin meminta tanggapan kalian. Siap? Siap. Coba salah satu anak membacakan. Bilang yang keras, bilang. Ya. Apa yang muncul di benak kita kalau Bu Yuni tulis mengelola sampah? Tak kira? Mantap. Yang dipilah sampahnya bagaimana? Siapa punya pendapat? Atau Mbak Mira? Sampahnya bagaimana yang dipilah? Betul. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan mengelola sampah. Mendaur ulang, mantap. Yang lain, Mbak Sita. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kaitannya dengan lingkungan kelas kita dan juga sekolah kita yang banyak sampah. Kaitannya itu sebenarnya bagaimana harapan kalian terhadap suasana di kelas dan sekolah kita? Yang seperti apa? Lingkungan yang seperti apa? Yang kamu inginkan, yang kamu suka? Nyaman, nyamannya ini yang bagaimana? Ada yang bisa menambah? Nyamannya bagaimana? Suasana kelas yang nyaman itu bagaimana? Yang bersih. Yang lainnya lagi? Dipenuhi dengan hiasan-hiasan. Bisa jadi seperti itu. Terus hiasan-hiasan itu asalnya dari mana? Dari siswa-siswi dalam bentuk apa? Kerajinan, kreativitas. Betul sekali. Kira-kira kalau kelas kita dipenuhi dengan kerajinan, kreativitas anak-anak, berarti akan lebih nyaman kelas kita. Kemudian lingkungan sekolah kita menjadi bagaimana? Bersih. Semakin nyaman untuk kita tinggali sebagai tempat belajar. Gitu. Nah, Bu Yuni ingin tahu pengalamanmu membuat kreativitas dan kerajinan dari sampah-sampah tadi. Kan tadi sudah dipilah antara organik dan anorganik. Yuk, siapa yang mau mengingat kembali kerajinan atau kreativitas yang sudah pernah dibuat? Ya, Mbak Liana, Mbak. Oh, bagus sekali, ternyata bunga dari apa itu, Mbak? Dari sedotan plastik. Mantap, tepuk tangan. Kemudian yang lain, Mbak Nana. Oh, ini juga tempat pensil dari sampah juga ya, Mbak ya? Dari bekas apa nih, Mbak, yang bawah juga? Oh, sticknya es krim. Tepuk tangan. Coba yang lain. Silakan. Ini yang pernah saya buat. Oh, ya seperti ini. Dari apa nih, Mbak? Sedotan. Sedotan plastik. Mantap, bagus ternyata ya. Ayo. Nah, itu mewakili kreativitas dan keterampilan yang sudah pernah kalian buat ya. Nah, kemudian kalau kelas kita diberi pajangan kreativitas dan keterampilan
keterampilan kalian banyak sekalian, harusnya kalau banyak suasana jadi indah, nyaman. Selain ini, kira-kira apa bentuk kreativitas dan keterampilan kalian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah? Kak Mira? Bagus. Yang lain? Kak? Iya, bagus. Kak? Mantap kalian. Yang lain, Pak Andi? Tong sampah dari botol bekas juga. Yang lain? Membuat gantungan dari gelas minuman. Gantungan yang untuk dinding itu ya Mbak ya? Bagus sekali. Ada yang lain biar banyak kreativitas kita. Iya, usul boleh. Silakan. Cukup. Cukup. Yuk kita ulang lagi. Gantungan hiasan dinding dari gelas plastik. Ada juga tadi yang menyebutkan tempat sampah dari botol plastik. Dan juga kreativitas yang lain. Mudah-mudahan yang sudah kita rencanakan hari ini membuat kerajinan dan kreativitas yang belum pernah dilakukan dalam rangka mengelola sampah bisa terwujud dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan ya Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, ini akan mengganggu waktunya Ibu. Berkaitan dengan program kegiatan sekolah yang saya ajukan ini tentang pengelolaan sampah plastik, karena prakarsa perubahan saya adalah mewujudkan lingkungan yang dapat melatih keterampilan dan kreativitas murid dalam mengelola sampah plastik dalam bentuk kreasi plastik, kreasi botol bekas plastik, utamanya untuk mengelola sampah-sampah anorganik yang ada di sekolah kita. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu, ingin saya diskusikan itu, mungkinkah sudah ada kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan sampah yang sebelumnya? Mengenai sampah itu adalah masalah sulit kita memang ya. Tapi saya sudah mengharapkan pada anak-anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Bahkan sudah membuat kesepakatan kan di mereka yang membuang sampah sembarangan itu mendapatkan konsekuensi berdasarkan kesepakatan yang sudah kami buat dengan anak-anak. Kemudian di sekolah pun yang mungkin ada kaitannya dengan program yang dengan itu, yaitu setiap pagi anak-anak dibiasakan untuk mengambil satu sampah setiap anak sebelum masuk kelas. Itu yang ada kaitannya dengan programnya itu ya. Dan mungkin program panjenengan ini sangat bagus sekali untuk menambah memperdalam kreativitas anak ya. Mungkin hal itu bisa dilakukan di rumah ya, dengan membawa sampah dari sekolah seperti botol plastik yang di ketika anak-anak membeli makanan di sekolah kemudian dikumpulkan. Nah, nanti mereka bisa membakarnya di rumah juga, jadi menambah kreativitas mereka. Jadi Ibu sudah memiliki kebijakan sebelumnya tentang sampah, dan mudah-mudahan ide saya ini, prakarsa perubahan ini, akan dijadikan sebagai lanjutan dari program yang sudah Ibu munculkan di awal nih Bu. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan program ini bisa lanjut, bisa terlaksana hingga akhir nanti. Ya, terima kasih atas programnya. Saya lihat itu memang ya sangat bermanfaat bagi anak kita untuk mengembangkan kreativitas mereka. Matur nuwun Bu, telah diberi waktu dan kesempatan untuk berbincang-bincang
berdiskusi dengan Ibu. Sama-sama. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu nggih.